Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Di sini kita akan belajar sedikit terkait dengan bagaimana cara kita untuk mempelajari atau membuat suatu sistem yang kali ini kita akan mempelajari sistem terkait dengan pneumatik, dan kita akan mempelajari elektropneumatik dengan cara menggunakan aplikasi namanya Vesto Fluid Sim. Bagi yang belum memilikinya, nanti bisa mendownload di tautan di link yang saya berikan. Di sini sudah saya ada ya, sudah tinggal di-download aja. Nanti linknya ada di deskripsi YouTube-nya, dan aplikasinya di sini sudah saya install. Aplikasinya sangat kecil ya, dan kita akan coba jalankan di sini. Kita akan mencoba menggunakan satu silinder ya, satu silinder dengan spring return. Jadi silinder pneumatik dengan di dalamnya itu ada gasnya, ada pegas, kemudian nanti akan bekerja secara terus menerus ya. Jadi saat dipencet akan berjalan maju dan mundur, dan di situ di depan di alatnya itu terdapat sensornya seperti itu ya, sensor elektromagnetik ya, atau sensor gampangnya kita ngomong aja itu adalah sensor elektronis seperti itu ya. Dan di sini saya sudah membuka aplikasinya, aplikasi Vesto Fluid Sim. Kita perbesar ya, di sini komponennya sangat banyak sekali untuk simulator sebelum kita memasang di alat yang sesungguhnya seperti itu. Nah, baik, dari atas kita bisa melihat di sini ada banyak sekali simbol-simbol yang bisa digunakan untuk pembuatan planning ya, planning pembuatan sistem pneumatik. Yang pertama di sini adalah supply element. Di sini itu komponen-komponen yang digunakan untuk penyuplai udara seperti itu ya. Jadi ada udara yang menggerakkan pneumatik ya. Jadi pertama kalau di alatnya yang asli itu menggunakan kompresor ya, atau udara bertekanan, yang itu nanti akan digerakkan melewati katup yang nanti digerakkan menggunakan mekanis ataupun menggunakan elektronis. Kemudian akan diteruskan udara bertekanan itu ke alat pneumatiknya ya. Kita akan mencoba membuat itu nanti ya. Oke, kita lanjut. Di sini adalah komponen-komponennya. Yang paling sederhana adalah ini adalah compressed air supply ya. Di sini itu adalah kompresornya. Kemudian di sini juga ada kompresor dengan berbagai macam bentuknya, dan juga di sini ada beberapa kompresor itu yang bisa diatur beberapa tekanan udaranya. Misal diatur berapa bar seperti itu tekanannya. Kemudian yang di bawah sini adalah aktuator atau penggerak seperti itu. Nah, di sini itu nanti yang ada tulisannya distance unit ini nanti digunakan untuk istilahnya untuk mengatur sensor ada di mana seperti itu. Kemudian di sini ada single acting cylinder, yaitu ya pneumatik dengan udara satu yang dijalankan oleh satu, kemudian kembali lagi ke posisi awal jika tidak ada supply tekanan udara, dan akan kembali menggunakan pegas seperti itu. Dan di sini juga ada single acting dengan spring return seperti itu, tapi ada chambernya, ada ruangan sedikitnya seperti itu. Dan kemudian di sini ada double acting cylinder ya, jadi digerakkan dengan dua tekanan udara dari depan dan dari belakang seperti itu. Dan seterusnya, kalian bisa membaca sendiri. Nah ya, seperti itu. Kemudian di bawahnya di sini itu adalah katupnya ya. Ada katup 2/1, kemudian ada 3/2 dan 4/2 dan seterusnya seperti itu. Ini adalah katup-katup yang sering digunakan. Dan di sini juga ada katup yang digerakkan menggunakan mekanik ya, baik di situ ada, jadi
Misal ada piston nih, ada piston menyentuh itu, kemudian di silinder ini akan bekerja sehingga nanti akan menggerakkan eh, apa namanya? Akan menggerakkan suatu gerak mekanik itu sehingga nanti ruangannya akan berpindah sehingga akan mengalirkan angin atau udara bertekanan ke suatu sistem penggeraknya itu. Kemudian yang di bawah adalah menggunakan pneumatik, di bawahnya lagi adalah menggunakan solenoid atau menggunakan listrik ya, atau relay. Nah, seperti itu. Jadi digerakkan menggunakan elektronis. Oke, sekarang kita coba dulu, kita buat rangkaian utamanya. Rangkaian utama itu rangkaian yang dapat yang full dari udara ya, dari udara. Kemudian nanti kita akan mencoba merangkai skematiknya yang menggunakan sistem kelistrikan. Oke, pertama kita klik new dulu di sini. Nah, akan keluar tampilan baru warna putih. Kemudian kita akan pasang di sini kompresornya. Kompresor ada di sini ya. Oke, kompresor di sini kita besarkan biar terlihat. Oke, setelah kompresor, kemudian kita akan masukkan di sini adalah katup berapa yang sering digunakan ya. 3/2 menggunakan yang elektronis ya. Kita cari di sini 3/2 menggunakan spring return ya. Jadi kita masukkan di sini. Nah, seperti ini ya, tampilannya seperti ini. Oke. Nah, di sini ada bagian-bagian komponennya seperti itu. Kemudian kita akan pasang di sini. Kita akan pasang dari kompresor ke katup ya. Nanti kalau di alat juga seperti itu. Kita masukkan ke sini. Oke. Setelah masuk, kemudian kita pasangkan di atasnya adalah silinder ya. Silindernya adalah yang single acting cylinder. Kita masukkan. Nah, di sini sudah ada single acting cylinder. Kemudian dari output sini kita akan coba masukkan. Nah, seperti ini. Oke ya. Jadi kalau kita menggunakan katup yang seperti ini, maka yang terjadi adalah pada posisi awal ini akan langsung terdorong ke depan. Tidak percaya, kita coba. Nah, jadi sudah ada tekanan udara sehingga nanti akan jalan ke kanan seperti itu. Bagaimana cara mengubahnya? Kita ubah katupnya saja di sini. Ya. Kita ubah komponennya. Jadi yang di sebelah kanan itu adalah spring return, kita ubah ya. Jadi kita spring return-nya itu yang ada di sebelah kiri, yang di sebelah kanan adalah menggunakan piloted. Nah, di sini Pak menggunakan manual tidak usah. Kita hilangkan, kemudian di sini kita gunakan secara elektrik ya, elektrik. Kemudian di sini kita hilangkan. Oke. Oke, jadi seperti ini. Kalau dinyalakan bagaimana? Kalau kita nyalakan tidak ada angin yang menuju ke atas. Karena apa? Karena tidak diaktifkan pada elektroniknya seperti itu. Oke, bagaimana menjalankannya? Oke, kita akan mencoba menjalankan ini menggunakan elektronis ya. Tapi sebelumnya kita pasang di stand dulu di sini. Nah, di sini ada jaraknya ya.
kita pasang di sini misal sensor A0 ya, mulai 0 ya, 0 seperti ini. Nah, di sini A0 ya. Jadi sensor A0 nanti pas di awal tertekan langsung aktif seperti itu. Kemudian di sini ada A1 dan di sini nanti di paling akhir ya. Jaraknya di sini adalah 100, misal seperti itu. Oh, maksimal 50. Berarti kita tulis di sini 50 50. Oke. A0 A1. Jadi ada sensor A0 A1 yang ada A1 yang di pojok paling ujung sendiri saat tertekan oleh piston ini atau tertekan oleh silinder ini, sehingga pas A1 udah jalan ke depan maka akan menyalakan saklarnya seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke elektrikannya, kelistrikannya ya. Kelistrikannya di sini ada digerakkan menggunakan listrik, dan listriknya ini adalah listrik DC 24 volt ya, 24 volt. Caranya bagaimana? Di sini power supply 24 volt. Supaya mudah kita pasangkan dulu 24 volt dan yang ada di bawah adalah 0 volt ya. Seperti ini. Ya. Setelah itu bagaimana? Setelah itu nanti kita pasangkan yang ada di depan menggunakan tombol ya. Tombol. Nah, ini adalah tombol. Oke. Kemudian kita gabungkan di sini. Dari 24 volt nyambung ke tombol, dan ke tombol nanti kita akan masukkan ke relay ini ya. Nah, seperti itu. Relay yang mana? Yang di sini itu. Nah, itu adalah menggunakan valve ini ya. Yang valve ini ya. Valve solenoid ya. Jadi yang ada di solenoid sini. Nah, kita akan coba sambungkan. Seperti ini. Nah, ini adalah simbol untuk yang ada di sini. Di sini kita kasih nama ya. Namanya misal relay 1 R1. Di sini pun kita juga harus kita kasih R1. Oke, jadi udah sesuai ya, R1 R1. Kemudian kita akan coba jalankan. Oke, di sini belum berjalan. Tapi kalau kita sentuh di sini, maka solenoid ini akan berjalan maju. Nah, seperti ini ya. Oke ya. Kalau ini tertekan, maka akan jalan ke depan seperti itu, maju. Nah, terus bagaimana kalau kita tambahkan sedikit fungsi ya? Kita fungsikan sensor yang ada di sini, yang di belakang dan yang ada di depan, sensor A0 dan A1. Jika ini ditekan ya, jika ini ditekan tapi disambungkan di sini menggunakan sensor A0 dulu, itu bagaimana? Ya, kita akan coba di sini. Ya, apa yang akan terjadi? Bagaimana itu caranya? Nah, caranya adalah ini. Di sini ada kontak ya, ada kontak. Kita geser sini. Kita geser, kemudian kita pasangkan. Kita pasangkan, kemudian di sini kita kasih simbol A0 seperti ini. Oke, A0 berarti dalam kondisi awal adalah
tertekan ya. Jadi ini nanti akan ada arus yang mengalir. Jika dijalankan bagaimana? Ya, kalian coba seperti ini bagaimana? Ya. Kemudian kita akan coba lagi, misal di sini ya, di sini di paling ujung ya, di paling ujung kita coba, nanti kalian coba di sini jika menggunakan A1 apa yang terjadi? Ya, kalian coba sendiri ini nanti bagaimana, dan kemudian saat di alat jika seperti ini efeknya bagaimana. Oke ya. Jadi kalian coba di sini misal A0 seperti apa ya. Jadi saat sensor ada di paling belakang seperti apa. Kemudian jika A1 bagaimana? Kalian coba praktekkan seperti itu. Oke, jadi penggunaan fluid sim ya untuk simulasi pneumatik seperti itu. Jika kalian suka, jangan lupa subscribe ya dan like. Kalau tidak, tinggalkan komentar atau bagaimana yang membantu atau yang membangun terkait dengan channel pembelajaran ini. Oke, cukup dari saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.